Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba. Real Madrid rontok di tangan Arsenal. Dari beberapa tahun terakhir ya, baru ini ya, Real Madrid terhenti di perempat final. Biasanya itu di semifinal lah minimal. Bahkan tahun lalu Real Madrid adalah juara UCL. Sepertinya gue lebih terfokus ke Mbappe ya. Mbappe ini pergi dari PSG, dia berharap bisa dapat champion di Real Madrid. Tapi ternyata musim ini PSG lajunya jauh lebih baik daripada Real Madrid. PSG ketika ditinggal Mbappe, permainannya makin kompak, makin menyatu secara tim. Dan terbukti Liverpool kalah, Aston Villa kalah, PSG melaju ke semifinal. Mbappe terhenti di perempat final. Miris memang. Ini kejadian ini sama kayak waktu Zlatan pergi dari Inter Milan ke Barcelona. Kemudian Inter Milan menjadi juara Liga Champions. Mbappe, namanya Mbappe, tapi dia ketemu Arsenal 2 kali. Bapuk. Ya memang dia bapuk. 2 kali ketemu Arsenal kayaknya nggak ngapa-ngapain. Jangankan membuat Real Madrid unggul. Skor ketinggalan aja dia nggak bisa nyamain. Ya pengennya sih pindah dari PSG ke Madrid supaya lolos ke final. Tapi ternyata terhenti di perempat final sama Arsenal. Di sepak bola memang adalah tendangan jauh, umpan jauh. Tapi Madrid Arsenal milih agregatnya terlalu jauh. Sebagai bangsa Indonesia kita bisa berbangga. Berarti timnas U17 kita di Piala Asia sudah setingkat dengan Real Madrid. Kita gagal di perempat final, Real Madrid pun gagal di perempat final. Jadi sama, bolehlah kita bangga. Kalau dilihat permainan secara keseluruhan semalam, Madrid menyerang total, mainnya cepat. Tapi memang kalau untuk kompak, jauh. Madrid bisa menyerang karena keunggulan skill individu para pemainnya. Larinya cepat dan segala macam, crossingnya juga banyak menguasai permainan. Tapi nggak ada satupun yang jadi gol. Bahkan gol yang dicetak oleh Vinicius Junior itu sepertinya gol pemberian aja. Itu blunder yang dilakukan oleh Raya, kemudian Vinicius ngegolin. Di tengah permainan Madrid seperti nggak kreatif. Walaupun dia sudah mencoba untuk menurunkan si Modric, tapi beda ya. Waktu dulu ada Toni Kroos. Waktu ada Toni Kroos tuh ada umpan-umpan kejutan, umpan direct, terobosan yang nggak bisa ditebak oleh lawan. Tapi semalam umpannya semua ketebak. Madrid sepertinya buntu, mau dari kanan, dari kiri semuanya mentok. Ditambah lagi Mbappe cedera, jadi harus ditarik keluar. Ya ini PR-nya untuk Madrid. Sepertinya kalau Ancelotti, kalau memang tahun depan masih lanjut di Madrid, sepertinya dia harus mencari pengganti Toni Kroos. Toni Kroos ini adalah penyeimbang di lini tengah. Kevin De Bruyne mungkin karena dia nggak diperpanjang sama Manchester City, ya udah mumpung gratis ambil aja. Ya memang mungkin gajinya agak tinggi, tapi kalau untuk kepentingan di Real Madrid ya walaupun agak tua, sepertinya dia masih bisa lah berkarir seperti si Modric sampai di usia 38. Ya sebagai Madridista gue kecewa, tapi ya nggak apa-apa. Memang kalau dilihat dari permainannya Real Madrid sangat jauh banget. Kemarin ketinggalan 3-0, banyak orang yang nggak percaya kalau Madrid bisa comeback. Iya bener, tapi selaku fans Madrid, kita bisa merasakan yakin bisalah Madrid comeback. Karena sebelum-sebelumnya itu tradisi comeback Real Madrid itu ada. Jadi kita sempat yakin, tapi kenyataannya memang nggak gampang. Di zaman dulu Real Madrid pernah kalah 4-1 sama Derby County di kandang di Inggris. Tapi begitu main di Bernabeu, Real Madrid langsung membalas dengan skor 5-1. Pernah juga kalah 3-0 sama Anderlecht, tapi begitu main di Bernabeu, Madrid membalas dengan skor 6-1. Waktu itu masih di zaman Butragueno ya. Butragueno waktu cetak hat-trick, dia cetak 3 gol. Madrid juga pernah kalah sama Borussia Mönchengladbach di Jerman. Kalah dengan skor 5-1, kemudian di Bernabeu dibalas Madrid dengan 4-0. Karena waktu itu masih memainkan soal agregat gol dan produktivitas gol. Madrid berhasil cetak 1 gol di kandang lawan, walaupun di kandang sendiri cuma cetak 4 gol tapi tanpa balas. Jadi Borussia Mönchengladbach dinilai nggak produktif, maka Madrid lah yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Kalau yang baru-baru ini ya teman-teman juga pasti masih ingat waktu lawan Manchester City, waktu lawan Chelsea.
ya itu bisalah kita bilang Madrid comeback. Tapi kali ini lawan Arsenal, memang secara rekor Madrid kalau lawan Arsenal kesulitan. Gue juga masih inget waktu Arsenal Real Madrid di semifinal, gol Thierry Henry waktu itu harus mengkandaskan laju Madrid ke babak final. Walaupun di final Arsenal kalah sama Barcelona, tapi kita harus mengakui memang Madrid ketemu Arsenal punya sejarah yang kurang baik. Ya kira-kira begitu aja lah. Terima kasih, jangan lupa subscribe.